The National Institute of Heart Stroke Scale atau yang disingkat NIHSS merupakan alat untuk mengukur gangguan yang disebabkan oleh stroke. NIHSS terdiri dari 11 item dan masing-masing diberi skor kemampuan kemudian dijumlahkan untuk menghitung skor akhir NIHSS. Pada pemeriksaan 1A tingkat kesadaran, pemeriksa harus menilai apakah pasien benar-benar waspada terhadap lingkungannya. Jika pasien tidak sepenuhnya waspada, maka pemeriksa memberikan stimulus verbal untuk membangkitkan pasien. Dan jika itu masih kurang, maka berikan rangsangan fisik berulang. Dan jika masih tetap tidak ada rangsangan, maka pasien dianggap tidak responsif sama sekali. Pada pemeriksaan 1B menjawab pertanyaan, pasien secara lisan ditanya usianya dan nama bulan pemeriksaan. Pemeriksaan 1C yaitu mengikuti perintah. Jadi, pasien diinstruksikan untuk membuka dan menutup matanya, kemudian memegang dan melepaskan tangannya. Kemudian lepas. Oke, Pemeriksaan kedua yaitu gerakan mata horizontal. Pemeriksa menilai kemampuan pasien untuk melacak pena atau jari dari sisi ke sisi hanya dengan menggunakan matanya. Berikutnya pemeriksaan ketiga yaitu uji lapangan visual. Pemeriksa akan menutup salah satu mata pasien secara bergantian. Kemudian pemeriksa meminta pasien untuk menunjukkan berapa banyak jari yang ditunjukkan oleh pemeriksa di setiap kuadran. Pemeriksaan keempat yaitu pemeriksaan paralisis wajah. Pemeriksa menginstruksikan pasien untuk menunjukkan gigi atau gusi. Kedua, pasien harus diminta untuk memejamkan mata sekeras mungkin. Setelah membuka kembali matanya, pasien akan diminta untuk menaikkan alisnya. Pemeriksaan kelima yaitu motorik lengan. Jadi, pasien diminta untuk mengulurkan salah satu lengan dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Jika pasien duduk, minta pasien mengulurkan tangan ke depan 90 derajat. Dan jika pasien terlentang, minta untuk mengulurkan lengan 45 derajat ke depan. Jika perlu, bantu pasien untuk mendapatkan posisi yang benar. Setelah lengan berada pada posisinya, pemeriksa harus mulai menghitung mundur secara verbal dari angka 10. Kemudian, amati untuk mendeteksi gerakan lengan yang ke bawah sebelum akhir 10 detik. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu motorik tungkai. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pasien posisi terlentang, kemudian satu kaki ditempatkan 30 derajat di atas horizontal. Setelah kaki pasien berada pada posisinya, pemeriksa menghitung mundur secara verbal dari 5. Kemudian amati apakah adanya gerakan kaki ke bawah sebelum akhir dari 5 detik. Pemeriksaan yang ketujuh merupakan ataksia tungkai. Pemeriksaan ini menginstruksikan pasien pertama-tama untuk menyentuhkan jarinya ke jari pemeriksa, kemudian memindahkan jari itu kembali ke hidungnya. Gerakan ini diulang 3-4 kali untuk setiap tangan. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk menggerakkan tumitnya ke atas dan ke bawah tulang kering dari kaki yang berlawanan. Tes ini juga diulangi pada tungkai yang lainnya. Mata pasien harus tetap terbuka sepanjang bagian ini.
Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan sensorik. Pemeriksa melakukan tusuk jarum di bagian proksimal keempat ekstremitas. Saat memasang tusuk jarum, peneliti atau pemeriksa harus menanyakan apakah pasien merasakan tusukan tersebut atau tidak, dan apakah ia merasakan tusukan yang berbeda di satu sisi jika dibandingkan dengan sisi yang lain. Pemeriksa harus memastikan bahwa deteksi adalah Sekarang saya pemeriksaan punya yang gambar ke-9 di sini. yaitu Tolong pemeriksaan Bapak bahasa. deskripsikan apa yang ada di gambar tersebut. Pemeriksa akan menampilkan skala guratan meliputi gambar skenario, daftar kalimat sederhana, dan gambar berbagai macam objek acak. Pasien harus diminta untuk menjelaskan skenario yang digambarkan pada gambar pertama. Selanjutnya, dia harus membaca daftar kalimat Baca teks yang ada dan memberi nama masing-masing objek yang digambarkan pada gambar berikutnya. Saya pulang dari kerja, dekat meja di ruang Pemeriksaan yang ke-10 yaitu pemeriksaan pidato atau disartria. Disartria merupakan kurangnya keterampilan motorik yang dibutuhkan untuk menghasilkan ucapan yang dapat dimengerti. Disartria benar-benar merupakan masalah motorik dan tidak terkait dengan kemampuan pasien untuk memahami ucapan. Untuk melakukan item ini, pasien diminta untuk membaca dari daftar kata yang diberikan dengan skala stroke. Sementara, pemeriksa mengamati artikulasi pasien dan kejelasan ucapan. Tes yang ke-11 yaitu tes pengabaian dan intensi atau neglect, atau bisa disebut kepunahan dan kurang perhatian. Pemeriksaan ini dilakukan jika terjadi adanya ambiguitas dalam pemeriksaan 1 dan sampai ke 10. Pasien diminta untuk menutup matanya, kemudian pemeriksa akan menekan atau menyentuh bagian tubuh pasien bergantian pada satu sisi atau kedua sisi secara bergantian atau bersamaan, dan dilakukan pada area wajah, lengan, dan kaki pasien. Untuk menguji penglihatan, pemeriksa harus mengangkat satu jari di depan masing-masing mata pasien dan meminta pasien untuk menentukan jari mana yang tergoyang atau apakah keduanya bergoyang. Penguji kemudian harus bergantian antara menggoyangkan setiap jari atau menggoyangkan kedua jari di saat yang bersamaan.